Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi dengan saya Feradita Anggraini. Kita akan belajar mengenai otot manusia yang terdiri dari fungsi dan macam-macam otot. Sistem gerak manusia terdiri dari tulang, otot, dan persendian. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Tanpa adanya alat gerak aktif yang menempel pada tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk pergerakan yang sesungguhnya. Kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena otot merupakan penggerak tulang dan sendi yang ada pada tubuh manusia. Selain itu juga, otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot dapat mengalami kontraksi, yaitu otot dapat memendek dari ukurannya semula. Gambar ini menunjukkan pada saat kita sedang menekuk tangan kita, ada dua otot yang akan bekerja, yaitu otot bisep nomor 2 dan otot trisep nomor 3. Pada saat kita menekuk tangan, otot bisep akan memiliki diameter lebih besar karena otot sedang berkontraksi. Sedangkan pada saat kita meluruskan tangan, otot bisep akan memanjang sehingga pada saat diukur, diameter otot akan mengecil. Ketika kita meluruskan tangan kita, otot bisep akan melakukan relaksasi. Relaksasi adalah kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Selain otot mampu melakukan kontraksi dan relaksasi, otot juga memiliki sifat lainnya, yaitu elastisitas. Ketika otot mampu untuk kembali ke bentuk dan ke kondisi semula, setelah mengalami relaksasi maupun kontraksi, maka otot bersifat elastisitas. Untuk menghasilkan suatu gerakan, otot tidak melakukan pekerjaannya sendirian, melainkan selalu berpasangan dengan otot yang lain. Kontraksi satu macam otot hanya mampu menggerakkan otot ke satu arah saja. Berdasarkan tujuan kerjanya, otot dibedakan menjadi dua macam, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Otot sinergis adalah dua otot atau lebih yang bekerja bersama dengan tujuan yang sama. Artinya, ketika otot mengalami kontraksi dan relaksasi akan mengalami waktu yang sama. Contohnya, pada saat kita bernapas, otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama pada saat kita menghirup maupun mengeluarkan udara. Otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang menggerakkan tulang ke arah yang berlawanan. Berdasarkan arah geraknya, gerakan antagonis dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, abduksi dan aduksi. Abduksi adalah gerakan anggota tubuh menjauhi sumbu tubuh, sedangkan aduksi adalah gerakan anggota tubuh mendekati sumbu tubuh. Contohnya, pada saat kita merentangkan tangan, itu ada gerakan abduksi, sedangkan pada saat tangan setelah direntangkan itu adalah gerakan aduksi. Contoh yang kedua adalah ekstensi dan fleksi. Ekstensi adalah gerakan meluruskan, sedangkan fleksi adalah gerakan menekuk. Contohnya yaitu pada gerakan siku, lutut, dan ruas-ruas jari. Adalah supinasi dan pranasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Untuk yang keempat, yaitu depresi dan elevasi. Depresi adalah gerakan menurunkan anggota tubuh, sedangkan gerakan elevasi adalah mengangkat anggota tubuh. Berdasarkan kendali kerjanya, otot dibedakan menjadi dua, yaitu otot sadar dan otot tak sadar. Prinsip kerja otot sadar adalah otot ini dapat dikendalikan, sedangkan untuk otot tak sadar, prinsip kerjanya kita tidak dapat mengendalikan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis jaringan otot. Otot dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot rangka atau otot lurik, otot polos, dan otot jantung. 3 jenis otot pada tubuh manusia ini memiliki letaknya tersendiri. Otot lurik terdapat paling banyak di dalam tubuh, bentuknya berupa garis melintang.
Sedangkan otot polos, dia terdapat pada saluran pencernaan maupun saluran pernapasan. Bentuknya polos seperti gelondong dan memiliki inti pada tiap selnya. Untuk otot jantung, hanya ada di jantung berupa garis-garis seperti otot lurik. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.